Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perlu berkenalan untuk bisa saling sayang. Secara bermata, saya mahasiswa perikanan dengan jurusan manajemen sumber daya perairan Universitas Hasanuddin, dan salam kenal untuk kalian semua. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai ikan pelagis besar. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui dulu apa sih ikan pelagis ini. Ikan pelagis adalah ikan yang hidup di permukaan air hingga kedalaman 200 meter. Ikan pelagis memiliki kebiasaan hidup membentuk gerombolan dalam melangsungkan hidupnya, baik saat bermigrasi, mencari makan, bahkan memijah. Ikan pelagis memiliki ukuran mulai dari ikan pesisir yang kecil seperti ikan tembang hingga ikan samudra predator yang besar seperti tuna sirip biru dan hiu. Mereka biasanya berenang lincah dengan tubuh ramping, mampu bertahan berlayar saat melakukan migrasi jarak jauh. Banyak ikan pelagis berenang dalam bentuk gerombolan dengan bobot yang mencapai ratusan ton. Selanjutnya, berdasarkan jenis dan ukurannya, ikan pelagis dibedakan atas ikan pelagis besar yang mana hidupnya di perairan oseanik pada laut lepas atau samudra. Sedangkan ikan pelagis kecil yang hidup di perairan neretik atau pantai. Ada yang membedakan ikan pelagis bahari menjadi ikan pelagis pantai dan ikan pelagis samudra. Ikan pantai mendiami perairan yang relatif dangkal dan diterangi matahari di atas landas benua. Sedangkan ikan pelagis samudra yang mungkin juga berenang di pantai, penghuni perairan yang luas dan dalam di luar landas benua. Lingkungan pelagis laut adalah habitat akuatik terbesar di bumi, menempati sekitar 1.370 juta kilometer kubik atau 330 juta mil kubik dan merupakan habitat bagi 11% spesies ikan yang dikenal. Lautan sendiri memiliki kedalaman rata-rata 4.000 meter, sekitar 98% dari total volume air berada di bawah 100 meter dan 75% di bawah 1.000 meter. Selanjutnya untuk habitat, ikan pelagis hidup di zona pelagis perairan laut atau danau, tidak dekat dengan dasar laut atau dekat pantai. Berbeda dengan ikan demersal yang hidup di atas atau dekat dasar laut atau danau, dan ikan karang yang berhubungan dengan terumbu karang. Sekarang kita akan membahas jenis ikan yang termasuk ikan pelagis besar. Salah satunya ikan tuna. Siapa yang tidak mengenal ikan tuna? Ikan yang umum kita jumpai di pasar ikan, bahkan swalayan besar. Ikan tuna merupakan ikan perairan bahari, termasuk ke dalam tribe Trinini yang memiliki 15 spesies dari 5 genera. Ikan tuna merupakan perenang yang handal. Kecepatan renangnya dapat mencapai 77 kg per jam. Dapat mencapai 77 km per jam. Jenis ikan tuna terbesar adalah Atlantic bluefin tuna, Taunus titanus, dengan panjang maksimum 4,6 meter dan bobot tubuh mencapai 684 kg. Tidak seperti kebanyakan ikan lain yang memiliki daging berwarna putih, daging ikan tuna berwarna merah muda sampai merah tua karena lebih banyak mengandung mioglobin daripada ikan lainnya. Ternyata ikan tuna titanus dapat bertahan hidup sampai umur 50 tahun loh teman-teman. Hal ini disebabkan karena tuna dapat menaikkan suhu tubuhnya di atas rata-rata suhu air di sekitarnya, sehingga mereka dapat hidup di air yang lebih dingin dan dapat bertahan dalam kondisi yang beragam. Kebanyakan ikan tuna bertubuh besar dan merupakan ikan yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Akibatnya terjadi penangkapan terhadap ikan tuna secara berlebihan yang menyebabkan beberapa jenis ikan tuna seperti salted bluefin tuna terancam punah. Adapun ciri-ciri dari ikan tuna, yang pertama, tuna memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan torpedo, disebut fishtail, sedikit memipih di sisinya dengan moncong-moncong. Yang kedua, sirip punggung atau dorsal fin. Dua buah sirip punggung pertama berukuran relatif kecil dan terpisah dari sirip punggung kedua. Berikutnya, di belakang sirip punggung dan sirip bibir terdapat
sederetan sirip-sirip kecil tambahan sekitar 7-10 buah yang disebut finlet. Selanjutnya, sirip ekor bentuk cagak. Di kedua sisi batang ekor masing-masing terdapat 2 lunas berukuran kecil yang beberapa spesies mengapit satu lunas yang besar. Kemudian di belakang kepala dan di sekitar sirip dada ditutupi oleh sisik-sisik yang tebal dan agak besar. Bagian tubuh sisinya bersisik kecil atau tanpa sisik. Ikan tuna mempunyai banyak sekali manfaat, di mana tuna merupakan ikan ekonomis penting. Menurut International Seafood Sustainability Foundation atau ISSF, urutan ikan tuna yang memiliki nilai ekonomis adalah yellowfin atau tuna albacares, Vigeye atau tuna obesus, bluefin atau tuna tainus, albacores atau tuna ala luna, dan skipjack atau Katsuyonus pelamis. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ikan tuna mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, di mana ikan tuna kemudian dijual dalam bentuk segar atau sushi, di mana kita ketahui bahwa makanan sushi merupakan makanan yang cukup mahal, dan kemudian daging ikan tuna juga dijual dalam bentuk olahan dalam kaleng. Baik, begitu saja yang bisa saya jelaskan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya mengenai ikan pelagis ini, di mana ikan pelagis merupakan kelompok ikan yang berada di lapisan permukaan air, memiliki ciri utama yaitu beraktivitas secara bergerombol dan melakukan migrasi. Ikan pelagis besar misalnya ikan tuna, cakalang, tongkol, dan lainnya. Harapan saya agar apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video saya hingga akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!